persepsi masyarakat bahwa jamaah salafi ini tidak mengkultuskan Rasulullah dan Ahlul Bait, anti selawatan, bahkan dilarang untuk berziarah ke kubur Rasulullah. Padahal slogan mereka itu kan kembali kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Tapi kenapa tidak mengkultuskan Rasulullah dan Ahlul Bait? Mungkin perlu diluruskan terlebih dahulu. Ya, ini sebenarnya kalau bisa kita katakan ini fitnah sebenarnya untuk dakwah salafi. Ketika ada yang mengatakan dakwah salafi ini tidak mengkultuskan Rasulullah, padahal mereka tadi dari sisi definisi pun sudah jelaskan mereka itu orang yang mengikuti caranya baginda Rasul. Mereka membuktikan cintanya kepada baginda Rasul itu dengan pembuktian amalnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalau sekiranya mereka mencintai Allah, mencintai Rasul, maka mereka harus mengikuti Rasulullah. Kalau kata Imam Hasan Al-Basri, ini ayatul ibtila, ayat ujian, ayat cobaan. Anda menguji cinta seseorang itu cukup dengan membuktikan dia itu mengikuti Rasul atau tidak. Kalau ada orang mengatakan aku mengikuti Rasul, ya, aku mengikuti, mencintai Rasul, kemudian tidak mengikuti petunjuk Rasul, itu dipertanyakan cintanya apa? Kullun yadda'i wislan bilaila. Semua orang mengatakan, semua anak muda itu mengatakan, saya punya hubungan dengan si Laila. Lung galak lung ku si Laila, lung na hubungan dengan si Laila. Waktu ditanyakan si Laila, rupanya si Lailanya enggak tahu, Pak. So, dia itu siapa? Kita tidak dikenali. Itu yang terjadi dari banyak dakwaan cinta kita terhadap Rasulullah. Kita cuma mengatakan aku mencintai Rasul. Ketika berbicara, Anda mengikuti petunjuk Rasulullah kita. Rupanya kita dapati tidak mengikuti petunjuk baginda Rasul. Berarti itu cuma dakwaan cinta saja. Cinta kita itu tidak benar. Kalau Anda mempunyai pembuktian cinta, dan pembuktian cinta itu dilakukan dengan al-ittiba, mengikuti petunjuknya Rasulullah. Kaum salafi ini mencintai baginda Rasul, meyakini Rasul itu adalah sayyidul anbiya wal mursalin, penghulu para nabi dan rasul. Tapi tidak pernah mereka itu mengangkat status Rasul melebihi statusnya sebagai Rasul, Pak. Maka salafi ini menolak misalnya hadis tentang Nur Muhammad karena memang tidak ada hadisnya. Kalau alam langit dan bumi diciptakan hanya karena baginda Rasul atau diciptakan dari nurnya baginda Rasul, kita tolak itu mengkultuskan baginda Rasul melebihi posisinya Rasulullah. Apa kata Rasul? La tatruuni, jangan kalian berlebihan memujiku seperti orang Nasrani berlebihan mengagungkan Isa ibnu Maryam. Rasul minta kita jangan berlebihan. Tapi apapun kata Quran, kata Rasul, hadisnya tentang baginda Rasul, kita imani itu. Mencintai keluarga baginda Rasul, ahlul baitnya kita cintai. Kita juga mengatakan bolehnya menziarahi kuburnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kala muncul fitnah seperti ini, Pak. Ibnu Taimiyah itu tidak membolehkan ziarah kubur baginda Rasul. Itu ada fitnah seperti itu. Mungkin salah satu yang ditulis oleh Sirajuddin Abbas itu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ banyak sekali tuduhan-tuduhan palsu dan dusta untuk Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab misalnya. Salah satu yang beliau katakan di sana, beliau mengatakan Ibnu Taimiyah itu tidak membolehkan ziarah kubur baginda Rasul. Padahal kalau kita baca di Majmu' Fatawa kitabnya Ibnu Taimiyah, justru beliau membolehkan, bahkan menuntut kita untuk menziarahinya, tapi dalam ketentuan-ketentuan ziarah yang sifatnya syariah. Jangan ziarah yang sifatnya bid'iyah, ada kandungan bid'ahnya. Anda pergi ke Madinah khusus untuk ziarah baginda Rasul, kuburnya, ini salah berdasarkan hadis. Karena kata hadis, la tasyuddur rihal illa li hadhil masjid. Jangan kamu melakukan perjalanan jauh kecuali hanya untuk 3 masjid.
Perjalanan ibadah cuma boleh kita lakukan untuk 3 masjid. Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, Masjid Haram. Jadi ketika kita kunjung ke Masjid Nabawi, kita ikuti dengan kunjungan kubur baginda Rasul, tapi tidak dikhususkan berkunjung ke kubur baginda Rasul. Itu yang disalahkan oleh Ibnu Taimiyah. Jangan digeneralkan. Kalau kita general, Ibnu Taimiyah itu tidak bolehkan kita ziarah kubur baginda. Salah. Dan beliau justru mengingkari itu. Jadi kita lihat, kalau dalam perihal mencintai Rasul, mencintai ahlu baiti baginda Rasul, ada kelompok yang ekstrim kanan, ada kelompok yang ekstrim kiri. Ada kelompok Syiah yang menjadikan anak keturunan baginda Rasul itu di atas segalanya. Mereka wali-wali Allah, mereka bisa mendapatkan ilmu gaib, mereka bisa ini, mereka bisa itu. Artinya itu ranah-ranah ketuhanan diberikan untuk ahli baitnya baginda Rasul. Ada kelompok yang kiri namanya Nawasib. Sekte Nawasib ini memerangi ahli baitnya baginda Rasul. Ahlus sunnah tidak. Ahlus sunnah di tengah. Tidak berlebihan, tapi tidak pernah mengurangi haknya ahlul bait ataupun haknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam.